Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, berjumpa kembali dengan saya Yohanes Ratueda. Pada kesempatan ini saya akan share satu informasi yang sangat penting, kontekstual, relevan, dan tentunya juga menjadi perhatian kita semua terkait dengan rontoknya kekristenan di Kepulauan Mentawai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya mengulas lebih jauh tentang topik ini, saya mengajak kita untuk menyaksikan video berikut ini. Para sobat, kali ini kita kelenang-kelenong ke Mentawai, kepulauan yang dulu mayoritas Kristennya sangat banyak, tapi hari-hari ini kekristenan tergerus. Makin banyak saja orang-orang asli kepulauan Mentawai yang berbondong-bondong masuk Islam. Statistik menunjukkan bahwa di tahun 2010 jumlah muslim hanya 15%. Di Kepulauan Mentawai, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Admin ulangi lagi, menurut catatan Pemda Kabupaten Kepulauan Mentawai, pada tahun 2010 jumlah penduduk muslimnya hanya 15%. Oke, kemudian 5 tahun kemudian, ya tepatnya di 2015, jumlah penduduk muslimnya sudah mencapai 22,3%. Bayangkan para sobat, hanya dalam waktu 5 tahun di 2010 hingga 2015 peningkatan penduduk muslimnya adalah hampir 7,5%. Suatu pertumbuhan yang sangat luar biasa. Sebelum melanjutkan fakta berikutnya, kita saksikan dulu pensyahadatan dari anak Mentawai di luar Mentawai, tepatnya di Padang, yang diinisiasi oleh Mu'alaf Center Sumatera Barat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu potongan video yang memberikan satu informasi yang sangat penting bagi kita semua tentang longsornya atau rontoknya kekristenan di Mentawai, di mana perkembangan agama Kedar itu luar biasa sekali peningkatannya. Dari informasi yang kita peroleh bahwa di tahun 2010 populasi Bani Kedar di Mentawai masih sangat minim, tetapi 5 tahun kemudian populasi atau pemeluk agama Kedar itu meningkat sangat tajam. Dan ini merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk menjadi doa dan perhatian kita semua, di mana kekristenan di Mentawai mengalami suatu dilema yang luar biasa. Dan walaupun kita tahu bahwa di Mentawai ada gereja-gereja Tuhan di sana, tetapi seakan tidak berdaya. Nah, tentu pertanyaan mendasar ialah kenapa bisa terjadi kerontokan atau longsornya kekristenan di Mentawai. Tentu Bapak Ibu Saudara, kita harus melihat dari berbagai aspek. Tidak bisa kita mematok bahwa itu ada dalam satu aspek.
memang aspek yang paling dominan rontoknya atau longsornya kekristenan di Mentawai adalah aspek ekonomi. Kita tahu bahwa Mentawai adalah salah satu daerah yang boleh dikatakan secara ekonomi masih tertinggal, sehingga ketika masyarakatnya yang awalnya adalah kekristenan paling dominan di Mentawai, tetapi karena ekonomi, faktor ekonomi menyebabkan masyarakat Mentawai, pemeluk agama Kristen, menjadi berubah oleh karena tawaran ekonomi atau tawaran pekerjaan atau usaha bisnis yang dimodali oleh Bani Kedar, sehingga betul-betul membuat orang-orang Mentawai mau tidak mau, suka atau tidak suka, mereka harus mengambil sikap dan akhirnya mereka meninggalkan kekristenan dan menjadi pemeluk agama Islam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang itu faktor yang dominan, yaitu kemiskinan dan juga berdampak kepada ekonomi. Tetapi ada faktor lain yang juga menjadi perhatian kita adalah faktor pendidikan. Faktor pendidikan juga berkontribusi besar bagi berpindahnya pemeluk agama Kristen untuk menjadi pemeluk agama Islam. Pendidikan di sana tentu menghadirkan satu tawaran bahwa anak-anak Mentawai diberi beasiswa, yang penting mereka meninggalkan agamanya. Nah, ini juga menjadi satu keprihatinan yang perlu serius ditangani oleh semua pihak, baik yang ada di Mentawai maupun yang ada di luar Mentawai. Lalu persoalan lain juga yang menjadi perhatian adalah kesehatan. Fasilitas kesehatan di Mentawai juga sangat minim. Dan itu pula yang membuat kekristenan di Mentawai lemah, karena faktor pendidikan dan faktor kesehatan tidak mendukung. Lalu juga peran gereja di dalam pembinaan umat di sana juga menjadi pertanyaan penting. Apakah gereja di sana di Mentawai betul-betul menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal? Misalnya dari aspek pengajaran tentang keselamatan, pengajaran tentang dasar-dasar iman Kristen, pengajaran firman Tuhan yang harus terus dilakukan oleh gereja Tuhan di Mentawai. Ini juga menjadi perhatian. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, misi yang perlu dikembangkan di sana adalah bagaimana supaya Mentawai dengan kekristenan yang semakin rontok dan juga semakin majunya agama Muslim di Mentawai harus perlu kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena memang mau tidak mau, suka atau tidak suka, bila gereja Tuhan tidak bersama-sama bergandeng tangan untuk membantu masyarakat Mentawai yang beragama Kristen, maka upaya penghijauan akan terus dilakukan sehingga bisa dipastikan bahwa kekristenan akan rontok, kekristenan akan longsor, dan itu menjadi daerah hijau. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang kita harus akui daerah-daerah kekristenan adalah daerah-daerah yang tertinggal. Bukan saja Mentawai, kita juga tahu NTT, Nusa Tenggara Timur, dan Papua, serta daerah-daerah lain juga merupakan hal yang menjadi keprihatinan kita bersama. Bagaimana masyarakat di wilayah timur juga mengalami kondisi yang sama seperti yang dialami oleh Mentawai. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa hanya cukup berdoa. Harus ada aksi yang bisa dikerjakan, yang bisa dilakukan, dan aksi ini harus digalang, digerakkan secara bersama-sama
agar kekristenan di Mentawai terselamatkan, tidak longsor, bahkan kekristenan di daerah-daerah lain juga menjadi perhatian kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam video yang saya sudah tayangkan kepada kita semua, bagaimana Bani Kedar, agama Islam, dengan upaya memualafkan banyak orang. Kita tahu itu bukan sesuatu hal yang baru. Mereka terus bergerak, terus bekerja, terus melakukan dakwah-dakwah yang disertai dengan tindakan-tindakan penyelamatan ekonomi. Oleh karena itu, maka kita sebagai gereja Tuhan, jangan sampai kita terlambat untuk memberikan perhatian dan dukungan terhadap Mentawai. GKRI sebagai salah satu sinode yang ada di Indonesia dalam periode kepemimpinan Pendeta Hendra Gunawan telah mengambil peran berkontribusi untuk menyelamatkan Mentawai dengan merekrut 10 mahasiswa-mahasiswi dan dididik dan sedang dipersiapkan di STT GKRI, dan ke-10 mahasiswa tersebut sedang menjalani masa PKL baik di Bali, di Jawa Timur maupun di Bangka. Ini merupakan salah satu pergerakan yang dilakukan oleh Sinode GKRI, sehingga mahasiswa-mahasiswa yang sedang dipersiapkan ini, ketika mereka menyelesaikan periode belajar mereka, maka mereka akan diutus kembali ke Mentawai untuk membangun daerahnya, membangun masyarakatnya dengan pengetahuan, skill, baik teologi maupun pelayanan-pelayanan sosial lainnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari bergandeng tangan bersama Sinode GKRI untuk menyelamatkan Mentawai dengan memberikan dukungan kepada STT GKRI dalam hal ini baik doa maupun dana, sehingga mahasiswa-mahasiswi yang sedang dipersiapkan mereka betul-betul menjadi sumber daya manusia untuk Mentawai, dan melalui mereka kekristenan di Mentawai akan bangkit, kekristenan di Mentawai akan diperkuat, kekristenan di Mentawai akan tumbuh sebagaimana mestinya. Tentu tidak mudah, harus ada kerjasama yang baik di antara semua elemen sinode yang ada baik di Mentawai maupun di luar Mentawai, supaya kekristenan Mentawai betul-betul tetap terpelihara dan terjaga, masyarakat Mentawai tetap menjadi masyarakat yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Misi penginjilan harus terus dikerjakan, misi teologis harus terus dilakukan agar betul-betul kekristenan Mentawai tidak menjadi rontok atau longsor dengan pergerakan yang dilakukan oleh Mualaf Center baik di Mentawai maupun di luar Mentawai, dengan memualafkan anak-anak Mentawai lewat dunia pendidikan. Bapak Ibu Saudara, demikian informasi yang bisa saya bagikan untuk kita semua. Mari bergandengan tangan untuk menyelamatkan kekristenan Mentawai yang saat ini rontok atau longsor oleh karena serbuan dari Mualaf Center. Tuhan kiranya menolong kita, Tuhan kiranya mencelikan mata hati kita untuk melihat daerah-daerah kekristenan yang sedang dijangkau oleh Mualaf Center. Kiranya Tuhan memberkati kita. Salam.